Gaya belajar adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Hal ini meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dengan yang lain. Gaya belajar yang berbeda dapat berguna dalam proses belajar, pengelolaan, dan komunikasi di kelas. Sebagai kombinasi gaya belajar siswa yang lain, pastikan siswa tidak hanya menyukai satu gaya belajar. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alam atau bawaan dan faktor lingkungan. Bahkan, setiap siswa tidak dapat berubah secara pribadi. Tetapi ada hal-hal yang dapat dilatih dan disesuaikan dengan lingkungan yang tidak dapat diubah. Mengenali gaya belajar tidak serta-merta membuat siswa menjadi lebih pintar. Namun, adanya gaya belajar memungkinkan siswa untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Berikut adalah 3 gaya belajar. Gaya belajar visual membuat anak mampu menyerap informasi terkait dengan menggunakan visual atau gambar. Bisa juga seperti warna, peta, diagram, dan lain sebagainya. Yang pada intinya informasi itu dilihat menggunakan mata. Gaya belajar ini menekankan bukti-bukti konkret harus diperlihatkan dahulu agar paham. Gaya belajar ini sangat mengandalkan penglihatan karena memang si anak perlu melihat dulu buktinya, kemudian mempercayai apa yang tengah dipelajari. Melihat informasi dengan visual memang lebih menarik, tak hanya bagi anak tetapi juga bagi orang dewasa. Gaya belajar ini memiliki karakteristik yaitu berfokus pada penglihatan. Melihat sesuatu untuk lebih mudah dimengerti dan dipahami merupakan karakteristik dari gaya belajar ini. Tak heran dalam praktiknya, banyak pendidik menggunakan warna, garis, bentuk, dan nilai artistik untuk mengajar seseorang. Meskipun tanpa mengetahui gaya belajar mereka, dan berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah mudah diingat dengan melihat daripada mendengar. Kemudian suka membaca ketimbang dibacakan, suka bicara menggunakan tempo yang cepat, suka demonstrasi ketimbang pidato, sulit menerima instruksi secara verbal ketimbang tertulis. Atau sederhananya, anak visual itu kayak seniman kecil. Mereka paling suka belajar dengan melihat gambar, diagram, peta pikiran, atau video. Itu semua akan menjadi sahabat terbaik bagi mereka. Kalau kamu punya teman yang suka bikin catatan warna-warni atau sering gambar-gambar di buku, bisa jadi dia adalah tipe visual. Nah, adik-adik, kakak akan menjelaskan gaya belajar dengan tipe auditorial. Tipe auditorial merupakan tipe belajar dengan cara mendengar, memberi penekanan pada segala jenis bunyi dan kata yang tercipta, diciptakan maupun diingat. Tipe auditorial adalah seseorang yang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan, termasuk penjelasan tertulis yang akan lebih mudah diserap melalui pendengaran. Nah, karakteristik gaya belajar auditorial ini adalah mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Meski begitu, orang dengan gaya belajar ini tidak masalah jika menggunakan visual. Yang terpenting baginya adalah suara dari penjelasan mengenai pembelajaran tersebut. Ciri-ciri gaya belajar auditorial yaitu ingat sesuatu yang didengar ketimbang saat dibaca, suka mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian,
sulit mengerjakan tugas yang melibatkan visual, dan senang membaca dengan mengeluarkan suara. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menuntut seseorang untuk melibatkan gerakan ketika sedang mempelajari sesuatu atau belajar sesuatu. Pada umumnya, tipe pembelajaran ini membuat seseorang merasa lebih mudah dalam belajar dari sekadar membaca buku. Namun, saat itu juga mempraktikkannya. Melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberi seseorang itu pengalaman. Orang dengan tipe belajar seperti ini sangat mudah dikenali karena pada umumnya mereka tidak akan bertabar diam terlalu lama di dalam kelas. Gaya belajar kinestetik adalah membuat seseorang melakukan hal-hal dengan menggunakan tubuh mereka seperti ketika mengingat sesuatu. Nah, karakteristik gaya belajar kinestetik adalah tipe belajar yang melibatkan gerakan saat mempelajari sesuatu dan mudah memahami hal tak hanya melalui bacaan, tetapi juga turut mempraktikannya. Itulah karakteristik dari kecerdasan kinestetik dengan menyentuh objek yang dipelajari, memberi pengalaman tersendiri. Berikut ini beberapa ciri-cirinya. Sangat senang ketika disuruh belajar dengan metode praktik, kesulitan dalam menulis namun pandai ketika bercerita, suka aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh misalnya olahraga, dan yang terakhir ketika berkomunikasi juga banyak menggunakan isyarat gerakan tubuh. Agar kalian mudah memahaminya, saya akan menyederhanakan kalimat. Anak kinestetik itu suka bergerak. Mereka paling senang kalau belajar sambil praktek langsung. Mereka suka bereksperimen, main game, dan olahraga. Kalau kamu suka belajar sambil jalan-jalan atau sering gerak-gerak kalau lagi duduk, berarti kamu tipe kinestetik. Nah, contohnya, lebih mudah mengingat sesuatu kalau pernah melakukannya sendiri. Suka belajar sambil bergerak, sering melakukan eksperimen, dan lebih suka belajar praktik daripada teori. Berikut adalah manfaat gaya belajar. Manfaat pertama mengetahui gaya belajar adalah membantu kamu untuk memahami materi yang sedang kamu pelajari. Jika kamu memiliki gaya belajar audio visual, maka menonton video pembelajaran bisa membantumu untuk memahami materi dengan lebih cepat. Namun, jika kamu memiliki gaya belajar auditori, maka dengan mendengarkan akan membantumu dalam belajar. Kamu bisa mencoba untuk membaca materi yang ingin kamu kuasai dengan merekamnya pada ponselmu. Kemudian, cobalah untuk mendengarkan hasil rekamanmu. Manfaat kedua yang dapat kamu rasakan jika sudah mengetahui gaya belajarmu adalah membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Dengan mengetahui gaya belajar yang paling tepat bagi dirimu, maka kamu bisa lebih mudah menangkap atau mendalami suatu materi. Yang ketiga adalah dari mengetahui gaya belajar adalah membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Jika kamu belajar sesuai dengan gaya belajarmu, maka proses itu akan menjadi tidak terasa berat bagimu. Jika kamu belajar sesuai dengan gaya belajarmu, maka proses itu menjadi tidak terasa berat bagimu, bahkan kamu bisa menganggap belajar menjadi hal yang menyenangkan dan tidak membosankan jika sudah mengerti bagaimana gaya belajarmu. Lalu yang terakhir ada hasil belajar lebih maksimal. Mengetahui gaya belajar ditambah keseriusan dan ketekunanmu dalam belajar pasti akan membuahkan hasil yang baik. Seperti kata pepatah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian juga jika kamu terus belajar dan menikmati setiap proses. Gaya belajar itu sangat penting loh. Nah, kenapa penting tahu gaya belajar? Dengan mengetahui gaya belajar kita bisa lebih mudah belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya, kalau kamu tipe visual, kamu bisa lebih sering pakai gambar atau diagram saat belajar. Atau kalau kamu tipe kinestetik, kamu bisa cari cara untuk mempraktikkan materi pelajaran.